Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang struktur dan fungsi bagian sel. Sel merupakan satuan unit terkecil dalam makhluk hidup yang struktural, fungsional, serta hereditas yang menyusun tubuh makhluk hidup. Struktur sel terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bagian sel yang bukan organel, dan yang kedua, bagian sel yang merupakan organel. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bagian sel yang bukan organel. Bagian sel yang bukan organel dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah membran sel, yang kedua adalah sitoplasma, dan yang ketiga adalah dinding sel. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang membran sel. Membran sel merupakan bagian terluar dari sel yang fungsinya adalah pertama, mengontrol pertukaran zat antara sitoplasma dengan lingkungannya. Yang kedua, menjadi tempat reaksi. Yang ketiga, sebagai reseptor. Yang keempat, sebagai pelindung atau protektor. Dan yang kelima, mengontrol zat-zat yang masuk dan keluar melalui sel. Yang kedua, saya akan menyampaikan tentang sitoplasma. Sitoplasma merupakan protoplasma yang mengisi ruangan di antara selaput plasma dan nukleus. Di sini fungsinya adalah sebagai tempat meletakkan organel-organel sel dan mengontrol pertukaran sel. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang dinding sel pada tumbuhan yang merupakan lapisan terluar dari sel. Fungsinya yang pertama memberi kekuatan pada sel, yang kedua memberi bentuk pada sel, yang ketiga melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan luar, dan yang terakhir menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah saat kemasukan banyak air. Selanjutnya yang kedua saya akan membahas bagian sel yang merupakan organel. Bagian sel yang merupakan organel dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama adalah nukleus yang fungsinya adalah untuk pengendali segala aktivitas sel. Yang kedua adalah retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai sintesis lemak dan protein. Yang ketiga adalah badan Golgi yang fungsinya untuk pembentukan vesicula sekresi. Yang keempat adalah mitokondria yang fungsinya sebagai respirasi sel dan pembentukan ATP. Yang kelima ada vakuola yang fungsinya sebagai tempat cadangan makanan. Yang keenam adalah lisosom yang fungsinya adalah sebagai autofagi dan autolisis. Yang ketujuh adalah plastida yang fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Yang kedelapan adalah ribosom yang fungsinya adalah berperan dalam sintesis protein. Yang kesembilan adalah sentriol yang fungsinya adalah membantu pembelahan sel. Dan yang kesepuluh adalah sitoskeleton yang fungsinya adalah memberi bentuk pada sel hewan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata saya mohon maaf dan terima kasih.